Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah mempelajari cara mencari akar-akar persamaan nonlinear ya dengan berbagai metode seperti metode bisection, metode Newton-Raphson, metode regulasi Falsi. Sekarang kita akan mencari akar-akar persamaan nonlinear dengan konsep polinomial ya. Berbagai fungsi matematis bisa dievaluasi dan dianalisis ya dengan berbagai command atau perintah yang ada di MATLAB. Salah satu fungsi matematis yang sering digunakan yaitu polinomial. Penanganan dan evaluasinya akan kita bahas sekarang ya. Suatu polinomial yang kita simbolkan dengan P fungsi X berderajat N dinyatakan sebagai sebuah vektor baris P berukuran N plus 1. Elemen vektor menunjukkan koefisien dari polinomial yang diurutkan dari orde tertinggi ke terendah ya. Secara umum bentuknya seperti ini. P fungsi X sama dengan AN X pangkat N plus AN min 1 X-nya pangkatnya berkurang 1 sampai A0 ya. Kita bisa nyatakan P sebagai AN, AN-1, AN-2, dan seterusnya sampai A0 ya. Command berikut digunakan untuk menangani polinomial. Fungsi-fungsi ini merupakan fungsi built-in MATLAB untuk polinomial ya. Misalkan polyval untuk mengevaluasi polinomial P pada nilai X dengan X bisa berupa skalar ataupun vektor. Kemudian poly menghitung vektor sepanjang N plus 1 yang mewakili suatu polinomial berorde N. Vektor X sepanjang N berisi akar-akar dari polinom tersebut. Kemudian roots ya, untuk menghitung vektor berisi akar-akar dari polinomial. Jadi nanti fungsi ini dapat mencari akar persamaannya gitu ya. Selanjutnya ada conv ya. P, Q menghitung produk atau hasil perkalian antara polinomial P dan Q. Kurung siku K, R ya sama dengan deconv dari P, Q membagi polinomial P dengan Q ya. Hasil pembagian disimpan dalam bentuk polinom K dan sisa pembagian dalam polinom R ya. Selanjutnya ada polyder ya. Menghitung vektor sepanjang N berisi turunan pertama dari polinom P ya. Kemudian ada juga fungsi built-in MATLAB untuk iterasi suatu fungsi. Yang pertama fplot ya. Fplot petik 1 FCN ya. Lim, petik 1 string. Memplot fungsi FCN pada interval lim dengan properti yang didefinisikan oleh stringnya. FCN berupa M-file yang berisi definisi fungsi. Sedangkan lim berupa vektor 2 elemen berisi batas interval X minimum dan X maksimum. F0 petik FCN ya, X0 yaitu untuk menghitung 0 dari fungsi FCN dengan nilai tebakan awal X0. Yang terakhir F0 petik FCN, X0, tol ya, menghitung 0 dari fungsi FCN dengan nilai tebakan awal X0, sedangkan fungsi tol menentukan toleransi error dari perhitungan pendekatan yang diinginkan. Baik, ketika kita mempelajari metode-metode seperti bisection, regulasi Falsi, kemudian Newton-Raphson ya, soal ini sudah kita bahas ya, dan hasilnya juga sudah ketemu untuk masing-masing metode. Sekarang kita akan mencoba soal yang sama tapi dengan cara yang berbeda, yaitu memanfaatkan fungsi roots dan fungsi F0 ya
untuk mencari akar-akar dari fungsi ya. Ini soalnya ya, kita ulangi lagi. Sebuah muatan yaitu Q1 bernilai 4 Coulomb ya, positif, berjarak 10 meter dari sebuah muatan Q2 yang nilainya atau yang besarnya 9 Coulomb, positif juga ya. Jadi muatan ini sejenis. Di titik manakah pada garis yang menghubungkan dua muatan tersebut yang medan listriknya sama dengan 0? Oke, sekarang kita jawab. Medan listrik di titik P akan sama dengan 0 dengan syarat E1 sama dengan E2. Kita tulis seperti ini. Nah, ini sebenarnya perumusan ini sudah pernah saya jelaskan gitu ya, tapi tidak apa-apa. Kita bahas lagi. Baik, sistemnya kita gambar terlebih dahulu. Ini misalkan Q1 ya. Kemudian di sini ada Q2. Di sini ada titik misalkan gamma ya, atau apapun itu. Muatan ke titik ini sepanjang X. Ini total jarak antara muatan 1 ke muatan 2 itu 10 meter. Kita simbolkan misalkan ini L sama dengan 10 meter ya. Nah, baik. Kalau misalnya segini itu L, maka sisanya yang ini yaitu L min X ya. Nah, di sini rumusnya E1 X sama dengan E2 X ya. Maka rumusnya 1/4 pi epsilon 0 Q1 per jarak kuadrat jaraknya ya. Kemudian X tudung. Di sini 1/4 pi epsilon 0 Q2 jarak ke titik ini dikuadratkan ya. L min X kuadrat. Seperti itu. Nanti ini coret-coret ya. Sisa Q1 X kuadrat sama dengan Q2 per L min X kuadrat. Ini pindah ruas ke sini, Q1. Oh, ini salah ya, kuadratnya di sini di luar. Min X kuadrat sama dengan Q2 X kuadrat. Ini tinggal dikuadratkan, Q1 L kuadrat min 2XL plus X kuadrat sama dengan Q2X2. Ini didistribusikan ya. Maka Q1 dikali L kuadrat min Q1 2XL plus Q1 X kuadrat sama dengan Q2 X kuadrat. Yang ini semuanya pindah ruas ke sini. Maka kalau ini pindah ruas di sini 0 sama dengan Q2 X kuadrat. Ini langsung didekatkan yang sejenis ya. Di sini ada X kuadratnya. Min Q1 X kuadrat karena pindah ruas berlawanan. Ini plus Q1 2XL kemudian min Q1 L kuadrat. Ini 0 Q2 min Q1 X kuadrat plus 2 Q1. Kalau mau sesuai ini ya tinggal di barter posisinya. Bolak-balik ya, komut tidak masalah karena perkalian LX min Q1 L kuadrat. Ini tinggal nolnya diganti ke sini, sama saja. Ya, hasilnya ini. Baik, kalau misalkan codingnya dengan memanfaatkan fungsi roots dan fungsi F0, kita langsung ke MATLAB ya. Baik, yang pertama kita gunakan fungsi roots untuk mencari akar persamaan ya, polinomial. Yang pertama kita tuliskan
Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk mencari fungsi roots ini bisa langsung menggunakan command window ya. Q1 sama dengan 4 ya, saya semikolon ya. Ini muatan pertama dalam kolom. Kemudian Q2 sama dengan 9, saya semikolon. Muatan kedua dalam kolom. Selanjutnya L itu jarak kedua muatan ya. Jarak kedua muatan. Selanjutnya, baik, sebelumnya kita ke sini dulu, ke persamaan yang terakhir ini. Kita beri label ya, ini koefisien di depan X kuadrat ini kita beri simbol A. A ini koefisien dari X kuadrat ya. Kemudian yang ini B, koefisien dari X. Yang ini C ya. Oke. Sekarang kita masukkan ke MATLAB. A sama dengan ya Q2 min Q1. Kita beri keterangan koefisien X kuadrat. Kemudian B sama dengan 2Q1 dikali L ya. 2 dikali Q1 dikali L. Oke, ini semikolon juga. Koefisien X ya. C sama dengan min Q1 dikali L kuadrat. Dikali L kuadrat ya. Kemudian kita tuliskan F sama, oh ini saya lupa semikolon ya, nanti ini di semikolon saja. F sama dengan kurung siku A spasi B spasi C tutup kurung ya. Ini disebutnya fungsi kuadrat. Ini juga saya semikolon saja. Ini fungsi kuadrat. Ini kalau mau ditulis di mfile script ya silahkan. Kita tuliskan fungsi roots-nya ya. Fungsi F ya berarti. Ini saya beri keterangan akar fungsi kuadrat ya untuk mencari posisi medan 0. Nah, ternyata medan bernilai 0 ketika berjarak 4 meter dari muatan Q1. Jadi, medan bernilai 0 ketika berjarak 4 meter dari muatan dari Q1 saja ya. Dari Q1. Ini metode pertama ya, memanfaatkan fungsi roots. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu memanfaatkan fungsi F0. Kita bisa menggunakan mfile script. Di sini kita tulis function ya. Function Y sama dengan medan underscore 0 X. Kemudian kita tulis Q1 sama dengan 4. Diberi semikolon. Muatan pertama dalam kolom. Kemudian Q2 sama dengan 9. Muatan kedua ya. Kedua dalam kolom. Kemudian L sama dengan 10 ya. Kita beri semikolon. Jarak kedua muatan. Selanjutnya kita tulis rumusan
dari fungsinya, f fungsi x ini sama dengan y ya. Kita tulis ke dalam MATLAB yang bagian ini. Y sama dengan Q2 min Q1 dikalikan dengan X kuadrat plus 2 dikali Q1 ya. 2 dikali Q1 dikali dengan L dikali dengan X min Q1 dikali L kuadrat ya. Q1 dikali L kuadrat. Kita beri semikolon, terus kita save ya. Ini namanya tetap medan underscore 0 ya. Oke, kita save sekarang. Kemudian kita tulis X sama dengan F0 dalam kurung petik 1 ya. Medan underscore 0, koma X0-nya. X0-nya ini petik 1 lagi. Ini 2 ya. Tebakan awalnya itu. Baik. Sekarang kita enter, hasilnya 4 sama ya. Medan bernilai 0 itu berjarak 4 meter dari Q1. Nah, itu baik kita menggunakan metode bisection, regulasi Falsi, Newton-Raphson, menggunakan fungsi roots dan menggunakan fungsi F0, sama-sama hasilnya menunjukkan bahwa medan bernilai 0, salah satunya ketika berjarak 4 meter dari muatan pertama. Baik, itu saja materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.